Pemirsa, lantas seperti apa upaya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat untuk menangani para pendaki ini yang sempat tidak mau turun dari pendakian? Dan kita akan membahasnya dengan Yonki Rizka, Kepala Resort Marapi Singgalang Tandikat. Selamat pagi Pak Yonki. Selamat pagi Mbak Naila dan Mas Martin. Iya, Pak Yonki, bisa Anda informasikan seluruh pendaki saat ini yang sempat hilang pada waktu itu apakah sudah turun? Seperti apa informasi terkininya? Alhamdulillah seluruh pendaki yang sempat mendaki pada saat erupsi tanggal 7 Januari 2023 Alhamdulillah sudah turun semua Mbak. Ada sekitar 164 orang pengunjung hari Minggu setelah kami evakuasi bersama Basarnas dan masyarakat. Alhamdulillah tidak ada masalah dan sudah turun semua. Dan saat ini pendakian jalur proklamator TWA Gunung Merapi kami tutup hingga waktu yang belum ditentukan karena kondisi dan rekomendasi vulkanologi tidak boleh ada pendakian radius 3 km dari kawah. Oke, Pak Yongki, sebenarnya untuk peringatan meningkatnya aktivitas Gunung Merapi ini sudah diberitahukan sejak tanggal berapa? Kenapa masih ada pendaki yang kemudian nekat untuk naik? Kronologisnya kami mendapat informasi ada tanda-tanda gempa rendah gitu, gempa dangkal dari vulkanologi pada tanggal 26 Desember 2022. Lalu kami memutuskan mengeluarkan pengumuman penutupan pendakian pada tanggal 28 sampai tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 2. Karena waktu itu Gunung Merapi belum erupsi, baru menunjukkan tanda-tanda. Dan pada tanggal 7 Januari kami mendapat konfirmasi dari vulkanologi. Kebetulan kita pengelolaan TWA Gunung Merapi ini kita sudah ada forumnya, sudah ada WA grupnya bersama stakeholder terkait termasuk vulkanologi, BPBD, Basarnas, Pemda, dan masyarakat serta Pokdarwis yang terlibat, sehingga kita di sana berkomunikasi dalam pengelolaan pendakian ini. Dan pada tanggal 7 Januari ini saat ada informasi adanya erupsi pada jam 6.11 WIB kurang lebih, maka kami langsung mengeluarkan pengumuman penutupan jalur pendakian, tidak boleh ada yang mendaki pada hari Sabtu tanggal 7 Januari hingga waktu yang belum ditentukan. Dan sudah diinformasikan kepada seluruh stakeholder terkait termasuk di media sosial dan termasuk pada masyarakat yang berada di sekitar jalur pendakian gitu Pak. Namun masih ada ya. Betul, tapi Pak Yonki, apa yang memutuskan waktu itu dibuka kembali nih jalur pendakian? Padahal kan sudah sempat ditutup karena mengetahui aktivitas kegempaan yang kembali naik. Dengan situasi yang seperti ini begitu, erupsi masih sering kali terjadi. Apa yang memutuskan waktu itu dibuka saja dan akhirnya para pendaki naik ke atas? Karena waktu itu masih status waspada ini dari 2011 Mbak. Jadi dari 2011 ini kalau menurut informasi petugas vulkanologi memang karakter Gunung Merapi ini dia agak unik. Dia tidak pernah ada stop dalam waktu yang lama. Paling tanda-tanda itu ada dalam setiap saat tapi tidak parah gitu. Jadi ada pergerakan mungkin ya, tapi tidak parah, dan itu sudah berlangsung dari 2011. Jadi yang erupsi ini baru terakhir tahun 2017 dan setelah 2017 ini baru kemarin tanggal 7 Januari 2022. Jadi selama ini memang ada tapi tidak erupsi gitu Mbak. Jadi ada informasi awal, kami masih mengira masih dalam status aman karena selama ini memang karakternya seperti itu dari 2011 Mbak. Masyarakat sudah tahu kalau tidak ada batuk atau tidak ada keluar sedikit-sedikit, justru mereka lebih takut seperti itu daripada keluar besar gitu Pak. Oke, artinya dari tanggal 26 Desember sampai dengan kemarin 7 itu jalurnya memang sebenarnya masih dibuka begitu ya? Atau masyarakat menggunakan jalur alternatif lain untuk bisa naik ke atas? Kalau dari tanggal 28 sampai tanggal 2, kami tutup total Pak. Tutup total? Hanya saja lewat tanggal 2 itu kami sudah mensosialisasikan tidak boleh mendekati kawah radius 3 km karena mereka tidak hanya mendaki di puncak tapi ada juga yang mendaki di sekitar bawah. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 7 itu
kurang lebih kami sosialisasikan pendaki jangan mendekati kawah, tapi kalau ingin camping berada di radius 3 km dari kawah. Karena di jalur pintu pendakian itu juga ada camping ground-nya gitu Pak. Jadi sudah Maka, disosialisasikan sebetulnya sebelumnya ya, tapi para pendaki tetap naik ke atas dan bersyukur ini akhirnya sudah turun semua, proses evakuasi dapat dilakukan. Terima kasih Kepala Resort Marapi Singgalang Tandikat, Bapak Yonki Rizka sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih.